Selamat bertemu kembali, khususnya di anak kelas 11 BDP. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas mengenai materi pembelajaran pengelolaan bisnis retail Rabu 29 Juli 2020. Manajemen bisnis retail pada LKS itu ada halaman 15 sampai 21. Ya, artinya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pengelolaan bisnis retail ini ada beberapa hal Bapak harus sampaikan juga. Nanti peserta didik itu bisa belajar sama-sama kita memahami apa itu manajemen bisnis retail, ya. Baik, kita akan mulai ke materi kita. Iya, manajemen bisnis retail pada LKS itu pada halaman 15 sampai 21. Nah, Bapak sekilas menjelaskan sedikit di sini, ya. Ada berapa fungsi manajemen? Ini Bapak ambil secara keseluruhan. Artinya kamu yang di buku itu nggak semuanya Bapak cantumkan di sini, ya. Itu artinya kamu bisa memilih nantinya ada berapa materi juga harus kamu pahami, ya. Nah, dalam fungsi manajemen itu berperan untuk menetapkan, ya, tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi. Nah, kemudian merancangkan atau merencanakan cara yang terbaik demi mencapai tujuan perusahaan atau lembaga tersebut, ya. Garis besar cuma di sini aja, jadi jangan terlalu detail di sini, ya. Kemudian untuk pengorganisasiannya itu kemudian melakukan perencanaan yang bersifatnya lebih matang, atau artinya perusahaan itu sudah memiliki kesiapan untuk melakukan baik dia kegiatan berorganisasi ataupun membuat laporan ataupun ketentuan yang perusahaan lakukan di kegiatan rutinitas mereka di perusahaan tersebut, ya. Nah, berikutnya ada fungsi manajemen, ada beberapa hal Bapak harus sampaikan. Artinya di sini siswa-siswi juga udah tahu nih di anak kelas 10, kelas 11, ya. Ada fungsi perencanaan atau planning. Nah, itu manajemen itu berfungsi, ya. Tujuannya yang pertama itu sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Artinya mereka memiliki tujuan yang apa yang ingin dicapai nantinya. Apakah yang sifatnya profit ataupun hal yang lainnya. Kemudian pengorganisasian atau organizing. Itu artinya perusahaan menentukan tugas dan jabatan, tugas tanggung jawab apa yang dikerjakan, ya, baik dari bidang keuangan ataupun di sekretaris, ya, ataupun di bendaharanya. Ya, kemudian fungsi pengarahan atau directing. Nah, artinya anggota karyawan atau karyawan tersebut itu nanti akan diarahkan. Artinya dia membuat apa-apa aja kegiatan di dalam kegiatan tersebut, ya. Nah, di manajemennya itu baik dia menggunakan pelaporan keuangannya yang bersifat online ataupun yang offline. Artinya ada pembukuan catatan khusus dilakukan di sini. Artinya semua karyawan itu diarahkan kegiatannya seperti apa, baik dia menggunakan media atau ketentuan sudah diberlakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, ya. Berikutnya, agar setiap prosesnya itu berjalan dengan baik, artinya ada proses pengendalian di sini, dikontrol apakah karyawan itu bekerja dengan baik atau tidak, apakah dia menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Artinya dia diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas selama beberapa periode ke depannya. Nah, berikutnya ada beberapa jenis manajemen yang diperlukan dalam bisnis, ya. Manajemen keuangan ini sangat diperlukan. SDM-nya juga, ya. Artinya di sini manajemen keuangan ini mengelola atau mengatur keuangan perusahaan. Artinya tidak boleh ada yang mengganggu kegiatan tersebut. Artinya ada beberapa orang yang ditugaskan di sini untuk mengatur, mengelola keuangannya selama beberapa periode, ya. Kemudian manajemen SDM itu artinya SDM itu berperan, ya. Baik dia ibaratnya melakukan tugas tanggung jawab dia, artinya nanti diberikan tanggung jawab, baik dia seperti keuangan, material, ataupun menjaga yang hal-hal yang lainnya. Ya, berikutnya, manajemen operasional itu artinya ada beberapa pihak, orang-orang yang terlibat di situ, dia melakukan pekerjaan dari bahan baku sampai prosesnya diolah, kemudian sampai bisa dipasarkan ke konsumen. Jadi diolah semua di sini. Ya. Nah, kemudian manajemen pemasaran artinya kalau operasional ini sudah berjalan,
harus ada namanya diperlukan manajemen pemasaran. Artinya ada beberapa orang sales atau marketingnya yang memasarkan produk itu di luar ataupun di beberapa wilayah tertentu ataupun di beberapa kantor cabang mereka. Ya. Berikutnya ada unsur-unsur manajemen, ada manusia, ada uang, bahan, mesin, metode, pasar. Ini udah Bapak jelaskan singkat tadi. Ada beberapa komponen di sini. Artinya manusia itu berperan sangat penting ya untuk menjalankan manajemennya, baik tugas tanggung jawabnya. Uang ini menjadi suatu modal tolak ukur dari kemampuannya perusahaan tersebut bisa melakukan interaksi baik dia bersifatnya transaksi di luar negeri ataupun di wilayah tertentu. Kemudian bahan atau material. Ya. Kalau manajemen di sini maksudnya itu artinya bahan, mereka mengelolanya. Kemudian sampai bahan itu diolah, dipasarkan ke konsumen. Kalau bahan tidak ada kan tidak bisa dibuat hal-hal yang bisanya memenuhi kebutuhan konsumen. Artinya misalnya pabrik kayu, artinya kan digunakan masyarakat untuk kepentingan yang lainnya, baik dia membangun perusahaan atau lembaga ataupun untuk hal yang pribadi. Kemudian mesin, artinya di sini ketika mereka bekerja itu dibantu dengan sebuah alat, ya, jadi tidak manual, artinya menggunakan mesin ini baik dia menggunakan yang bersifatnya modern maupun yang tradisional. Kalau yang modern artinya baik dia menggunakan bekerja menginput keuangannya itu menggunakan komputer ataupun media yang lainnya, ya, baik dia bersifat online maupun offline. Kemudian ada unsur berikutnya metode itu cara biar efektif itu gimana dan efisien bisa menghemat waktu. Artinya ketika mereka bekerja, ya, cara yang efektif seperti apa. Ya, berikutnya ada pasar. Artinya kalau sudah memenuhi beberapa kriteria ini harus ada pasar. Artinya perusahaan itu menciptakan sebuah produk itu nggak percuma, artinya bisa dinikmati masyarakat. Ya, berikutnya cara melakukan perencanaan bisnis pada awal tahun harus ada 6 tahapan. Yang pertama evaluasi target, ya, 4 tahun sebelumnya itu udah profitnya ada berapa, volume penjualannya ada berapa, gitu ya, keuntungannya ada berapa tahun ini, nanti akan dikaji lagi ya. Kemudian berdiskusi dengan anggota perusahaan, artinya dari masing-masing pihak manajemen itu melakukan transaksi, baik dia bersifat diskusi ataupun menggunakan metode-metode lainnya bagaimana cara mendapatkan keuntungan perusahaan. Nah, artinya diskusi di sini mereka bersama-sama menjalankan tugas tersebut dengan cara bertukar paham bagaimana mereka mencapai target perusahaan. Kemudian menyusun target secara spesifik. Nah, artinya mereka menyusun rencana dari awal tahun hingga tahun berikutnya, rancangan yang akan dibuat pada tahun ini apa-apa aja itemnya. Ya. Kemudian perkembangan pasarnya akan dilihat seperti apa, apakah merek produk dagangnya itu memenuhi konsumen atau tidak. Apakah loyalitas pelanggan itu masih mau atau tidak dengan produk yang kita tawarkan ke masyarakat. Berikutnya, ada kendali kemampuan para pesaing, artinya kamu harus memahami para pesaing ini, artinya kompetitor, produk yang mereka keluarkan seperti apa, artinya kita berinovasi dengan produk yang kita pasarkan ke konsumen. Nah, kemudian nanti semua itu sudah dilakukan semua, kemudian dievaluasi, apakah di nomor 1 ini sudah berjalan, nomor 2-nya udah, 3, 4, dan 5-nya, kalau semuanya sudah berjalan seperti yang direncanakan atau disusun, artinya evaluasi ini cuma mengkaji aja. Kalau semua kelima item ini udah terpenuhi, artinya nomor 6 ini cuma mengevaluasi itu, berarti cuma meninjau. Tahun sebelumnya berapa, kemudian tahun sesudahnya itu ada berapa. Ya. Ada berapa pengertian di sini di nomor 1, evaluasinya. Nah, di sini udah Bapak jelaskan singkat tadi. Ya. Ini kalau pakai bahasanya secara umum seperti ini, ya. Nah, evaluasi target sebelumnya itu apa? Ini udah ada penjelasannya. Berdiskusi dengan anggota perusahaan ini juga ada di sini. Artinya penjabarannya nggak mesti yang kita pahami, artinya banyak pengertian yang luas di luar sana biar kamu memahami menyusun target spesifik itu seperti apa, kan artinya kan banyak bahasa di sini. Nah, berikutnya ya ada perkembangan pasar, itu artinya di mana peternak nanti melihat pentingnya itu apa, perencanaannya apa, ya. Kemudian kemampuan
Untuk para pesaingnya seperti apa? Kamu harus lihat kompetitornya. Di pasar seperti apa mereka diterima produknya, ya. Kemudian berikutnya, evaluasi keadaan bisnis perusahaan. Nah, jika kamu sudah menjalankan dari semua item ini tadi, ya, dievaluasilah bisnisnya, mencakup dari targetnya, sumber daya manusianya, keadaan keuangannya, baik kesehatan perusahaan, artinya perusahaan ini berkembang atau tidak setiap periodenya. Ya. Kemudian teknologi yang digunakan apakah mendukung atau tidak. Nah, artinya kalau menggunakan jasa layanan jaringan internet, artinya itu kan sangat mendukung. Berarti diperlukan, ditambahkan tahun berikut untuk periode berikutnya. Nah, berikutnya ada sistem bisnis seperti ini. Artinya kita akan menggunakan sistem ini. Slacker ini artinya itu aplikasi yang digunakan untuk mengelola laporan keuangannya. Ya, yang pertama nanti siswa-siswa harus klik di Google. Ini alamatnya sudah saya Bapak bantu. Ini versi yang trial. Artinya kalau versi yang asli nanti kamu harus bayar. Cuma di sini untuk kamu belajar dulu, pahami. Oh ternyata begini di lembaga ini. Ketika kamu dapat kerja nanti, kamu akan tahu hasilnya seperti apa. Ya. Yang pertama klik di Google. Kemudian keduanya, kamu harus punya akun Google juga. Klik di sini, artinya kamu sudah memiliki alamat ini, alamatnya. Kemudian, memverifikasi akunnya ini harus punya akun Google. Kemudian berikutnya, di nomor 3, registrasi akun. Artinya kamu memenuhi ketentuan yang berlaku di situ. Di nomor 4 ya, dan 5, ini sama, mengisi data kamu. Artinya data kamu akan di situ diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diverifikasi apakah sudah benar atau bukan, itu punya kamu. Artinya di sini disesuaikan dengan identitas pemilik ya. Kemudian jurnal, artinya kamu udah tampilan di sini tampilannya ya. Bapak akan keluarkan sebentar di sini ya. Nah, artinya di sini kamu bisa menampilkan berbagai fitur itemnya nanti ya. Fitur itemnya akan kamu lihat seperti ini. Kita klik di Google ya. Nah, artinya kamu udah punya akun ini Gmail ya. Kemudian ketika kamu klik di PowerPoint yang slide ini, nah ini salah satu tampilan seperti ini. Kita klik di Google di sini. Nah, artinya saya sudah punya akun ini. Ini salah satu contoh akun yang sudah dimiliki, namanya Slacker. Artinya di sini kamu bisa menggunakan e-jurnalnya, pelaporan keuangannya seperti apa kalau di perusahaan atau lembaga yang sudah ibaratnya nasional atau internasional. Artinya mereka sudah menggunakan akun di sini. Nah, di sini ada beberapa laporannya seperti apa. Ya, ini dashboard artinya untuk itemnya. Nah, ini lihat neracanya sudah ada, laporannya, laba ruginya, kemudian buku besarnya, jurnal, kemudian trial balance-nya, kemudian ada ringkasan bisnisnya seperti apa. Ini arus kas, perubahan modal, manajemen anggarannya, bisa dilihat semua di sini nantinya. Ketika kamu klik di sini. Nah, ini penjualan per tahun ini ada berapa peningkatannya, daftar penjualannya apa aja produknya, nanti tampilan seperti ini. Nah, untuk tugasnya nanti, siswa harus bisa login menggunakan akun di sini. Nah, ini akan Bapak sharekan. Artinya kamu membuat dengan daftar nama kamu sendiri. Ya. Nah, ini salah satu mekanisme yang akan kamu kerjakan untuk di pengelolaan bisnis detailnya nanti. Tampilan harus ada seperti ini. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita klik pembelian, ini dari mana ya daftar pembelinya, suppliernya siapa, pengeluarannya, ya, dari mana asal-usul barang tersebut, rinciannya ada semua. Bisa diklik, lihat laporannya akan tampil nantinya. Kemudian ini salah satunya, produk, ya. Ini bisa kamu lihat semua kuantitas produknya dari mana, gudang yang di mana, ya. Asetnya, nah di sini bisa kamu lihat apakah asetnya yang dimiliki perusahaan tersebut berubah atau tidak. Kemudian perbankan. Nah, itu artinya kalau laporan rekonsiliasi itu menampilkan catatan ya, baik dari perubahan saldonya maupun yang sudah diidentifikasi ya. Kemudian untuk memutuskan rekeningnya ya, artinya mutasi di sini ya. Kamu bisa melihat nah, pajaknya ada berapa persen udah dikenakan, artinya ini udah masuk ya. Nah, ini ada berapa dashboard tampilan seperti ini nantinya. Nah, ini kan masih kosong semua nih. Ini belum kita gunakan, artinya baru. Ya, ini baru kita akan buat klik akun di sini, baru kamu akan menyesuaikan laporan-laporan keuangan yang akan kamu buat, transaksinya, pengaturannya, penjualannya dari mana aja. Kita akan klik juga di sini tampilannya. Ya. Nah, berikutnya.
Nah, ini ada tampilan bagaimana sistem transaksinya udah online semua, ya. Ini tampilan satu contoh seperti ini. Nah, dari pembeliannya, ya, biaya yang akan dikeluarkan seperti ini. Nah, berikutnya ada berapa kontak atau nomor yang akan kamu buat di sini nantinya, ya. Kita klik kontak di sini. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini kalau agak lama seperti ini jaringan bermasalah. Ini ada daftar pelanggannya, ada semua. Kamu harus tambahkan di sini nantinya. Artinya kamu nambahkan daftar pelanggan di sini, ya. Pelanggan, supplier, karyawan, dan lainnya. Nah, ini ada semua. Nah, tinggal buat tambah kontak aja, ya. Artinya materi ini kita sama-sama belajar nih. Karena peserta didik kalau belajar online ya agak susah. Artinya kamu harus banyak belajar coba di rumah, ya. Nah, fitur-fitur ini adalah satu tampilannya untuk Slacker. Ini biasanya untuk digunakan satu perusahaan atau lembaga, di mana mereka nanti digunakan untuk satu, apakah kegiatan perusahaan selama 1 tahun itu sudah berjalan baik atau belum. Maka akan dibuat seperti ini. Biasanya ini tugas manajemen keuangan, ya. Kemudian sekretaris, kemudian beberapa pihak manajemen yang akan dilibatkan untuk menggunakan akun seperti ini, ya. Cuma kalau karyawan biasanya dia salah satunya menggunakan akun yang biasa aja. Nah, terlebih dahulu nanti kamu akan buat settingan. Nah, ini ada beberapa produk yang akan kamu gunakan semua nih, tampilannya seperti ini. Jadi saya sudah punya akun ini, jadi peserta didik silahkan nanti merubahnya. Ini logo bisa saya ganti, ya. Saya akan ambil logonya kelas 12 BDP, salah satunya seperti ini, logonya, logo di picture, kalau nggak salah saya, ya. Kemudian cari logo, tampilan seperti ini. Apakah dia berubah? Nah, tampilkan logo di laporan, artinya ini logo perusahaan kita, ya. Kalau saya jangan lupa simpan nantinya, ya, atau ubah, tambahkan. Ini artinya penggunanya ini udah ada profil identitasnya. Minimal nanti peserta didik bisa menampilkan semacam seperti ini istilahnya, ya. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang bisa kamu pelajari nantinya. Nah, mungkin cukup sekian perkenalan kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Bapak akan tutup pertemuan kita hari ini. Semoga Tuhan memberkatinya.